Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa pantengin terus video aku dari awal sampai akhir. Oke, di video mirror kali ini aku akan ngebahas tentang serial killer yang memang akhir-akhir ini sedang viral banget, yaitu kasus tentang gadis cantik yang membunuh ibu kandungnya sendiri. Jadi gadis itu bernama Isabella Guzman yang lahir dari ibu bernama Yu Min Hoi dan ayah bernama Robert Guzman pada bulan Juni tahun 1995. Sebenarnya kejadian ini atau kasus pembunuhan ini terjadi pada tahun 2013 atau 7 tahun silam. Akan tetapi akhir-akhir ini kembali menjadi sangat viral setelah video dari Isabella Guzman yang berada di persidangan sangat-sangat membuat publik terkejut, yaitu kayak dia tidak merasa bersalah apapun dan tetap senyum-senyum aja, padahal dia telah membunuh ibu kandungnya sendiri. Jadi inilah yang membuat publik menjadi tercengang dan publik menjadi penasaran siapa itu Isabella Guzman sebenarnya. Oke, kenapa kasus ini sangat viral akhir-akhir ini? Yang pertama adalah karena kalau kalian udah lihat videonya ya, penampilan dari Isabella Guzman ini imut cantik ya. Akan tetapi ternyata dia merupakan pelaku pembunuhan ibu kandungnya sendiri, Yu Min Hoi, yang pada waktu itu berumur 47 tahun. FYI, pembunuhan ini terjadi pada tanggal 28 Agustus tahun 2013. Jadi udah 7 tahun silam. Dan yang kedua adalah karena hasil dari persidangan tersebut yang memutuskan bahwa Isabella Guzman ternyata tidak bersalah. Padahal dia telah terbukti menikam ibunya sebanyak 79 kali di muka dan di lehernya. Namun ternyata pengakuan dia sendiri, dia telah menikam ibunya sebanyak 151 kali. Bisa ngebayangin kan, 151 kali berarti di daerah muka dan di leher itu kayak seperti benci banget dengan ibunya. So, sebenarnya apa yang melatar belakangi Isabella Guzman melakukan hal tersebut? Sebenarnya Isabella Guzman ini terlahir sebagai anak yang penurut dan anak yang baik-baik aja nih teman-teman. Akan tetapi setelah perceraian ibu dan bapaknya, yaitu Yu Min Hoi dan Robert Guzman, perilakunya menjadi berubah. Apalagi setelah ibunya menikah dengan pria lain bernama Ryan Hoi. Sebenarnya Isabella Guzman setelah perceraian bapak dan ibunya, dia pernah juga nih tinggal bersama bapaknya karena sebelumnya dia selalu bertengkar dengan ibunya dan merasa tidak cocok begitu. Jadi kesimpulannya adalah memang keadaan broken home itu menjadi salah satu faktor kenapa dia menjadi seseorang yang sangat berbeda di waktu kecil. Aku nggak bisa membenarkan hal tersebut juga ya. Kalau memang broken home ataupun perceraian yang terjadi antara orang tua itu menjadi salah satu alasan kita untuk menyakiti orang tua ya, apalagi itu orang tua kandung ya, ataupun menyakiti seseorang. Kronologi kejadian pembunuhan yang dilakukan Isabella Guzman ini terjadi pada tanggal 28 Agustus 2013. Jadi pada waktu itu ibunya Yu Min Hoi setelah pulang dari kerja ingin membersihkan badan ya, ingin mandi kayak gitu kan. Biasanya kalau orang habis kerja itu kan untuk melepas penat, untuk biar kita ngerasa badannya enak itu mandi dulu. Nah ternyata sekitar jam 10.05 si ayah tiri dari Isabella Guzman, yaitu Ryan Hoi, mendengar kayak ada suara gedebuk-gedebuk, kayak suara berisik-berisik itu di lantai atas, alias di kamar mandi yang digunakan oleh si Yu Min Hoi ini. Dia udah cemas nih karena memang dia tahu
hubungan antara ibu dan anak ini memang tidak sehat. Kemudian dia naik ke lantai 2 untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata dia sempat melihat si Isabella ini kayak menutup pintunya gitu loh sama badannya. Dan di dalam kamar mandi itu terdengar suara teriak-teriak dari si istrinya, Ryan ini. Setelah kejadian itu tiba-tiba kayak langsung blank, sepi. Dan tidak lama setelah itu si Isabella ini keluar dengan membawa pisau yang berdarah, akan tetapi mukanya biasa-biasa aja tuh, kayak nggak terjadi apapun dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Lalu si Isabella Guzman ini turun ke lantai 1 dan dia kabur nih teman-teman. Yang dilakukan Ryan Hoy waktu itu adalah melihat istrinya tergeletak di kamar mandi dengan kondisi tidak berbusana, karena memang kan tadi untuk mandi ya. Dengan beberapa luka tusukan-tusukan yang ada di wajah dan juga lehernya. Dia kemudian mencoba untuk membantu si Yoon Min Hoy ini agar nyawanya masih terselamatkan. Sebelum si Isabella Guzman ini keluar dari kamar mandi, Ryan Hoy sempat menelpon ke 911, ke polisi, bahwa memang ada terjadi keributan di rumahnya sendiri. Tidak lama kemudian, tepatnya pada pukul 10.16 malam, tim dari kepolisian daerah setempat tiba di rumahnya si Yoon Min Hoy ini di blok 262 di South Lima Street, Aurora, Arapahoe, Colorado, Amerika Serikat. Dan polisi tersebut datang, kemudian mengetuk pintu, dan ternyata si Ryan Hoy ini yang membuka pintunya dengan kondisi tangan dan juga pakaian yang sudah bersimbah darah. Nah, tidak lama kemudian, istrinya ini dinyatakan meninggal sekitar pada pukul 10.28 menit. Dan memang sudah tidak menemukan Isabella Guzman di sana. Dia udah kabur. Dan ternyata dia kaburnya kemana? Dia kabur ke minimarket bernama H-Mart. Jadi dia di situ masih berpenampilan acak-acakan karena memang dia telah membunuh ibunya dengan kondisi berdarah-darah, baju, tangan, dan acak-acakan kayak gitu. Dan dia sempat-sempatnya nih membasuh ataupun membersihkan semua kotoran-kotoran, cipratan-cipratan darah itu, dan juga sambil mencuci rambutnya, membawa baju ganti. Jadi dia ganti baju, membersihkan badannya. Dan ternyata sebenarnya pekerja di minimarket tersebut agak-agak ragu ya, ini kenapa cewek malam-malam dengan kondisi acak-acakan dan berdarah kayak gitu datang ke minimarket. Dan ternyata Isabella ini cerdik juga ya. Dia mengaku bahwa dia merupakan korban pemerkosaan dan menyuruh untuk pekerja ataupun pegawai di minimarket tersebut untuk silent dulu, nggak usah menghubungi 911 atau polisi setempat, karena memang dia masih merasa ketakutan kayak gitu. Ya udah ya, pegawainya ya percaya aja. Kemudian di tanggal 29 Agustus 2013, si Ryan Hoy ini diminta keterangan oleh kepolisian. Berbicara kepada kepolisian, memang hubungan antara anak dan ibu ini sangat-sangat tidak harmonis. Apalagi setelah si Ryan itu menikah dengan ibunya Isabella. Si Ryan juga berbicara bahwa sebelum kejadian pembunuhan itu, istrinya sempat bercerita bahwa dia menerima email yang isinya sebuah ancaman, yaitu you will pay, kamu akan membayarnya. Dan ternyata maksud dari you will pay ini adalah ya kejadian kematian dari si ibu kandungnya itu sendiri. Kenapa bisa ada email kayak gini? Si Ryan Hoy juga mengatakan bahwa sehari sebelum kejadian kematian istrinya tersebut, si Isabella Guzman dan juga ibunya itu terjadi pertengkaran yang sangat hebat. Pokoknya sampai si Ryan Hoy ini juga nggak bisa melerai mereka. Bahkan sampai si Isabella ini meludahi ibunya. Itu kan sangat nggak sopan ya.
ibunya setelah melihat email dari anaknya tersebut, dia menjadi sangat panik dan menjadi sangat ketakutan ya, karena kan memang ibunya juga paham ya gimana sikap Isabella selama ini. Dia sangat-sangat keras, sangat-sangat emosian, dan menjadi gadis yang pembangkang gitu. Dia sempat menelpon 911. Nah, kemudian polisi juga mendatangi rumah si Yoon Mi Hoi ini. Ternyata pas waktu di situ ya fine-fine aja, seperti terus si Isabella Guzman ini dikasih nasihat sama polisi bahwa kamu harus bersikap baik nih sama ibu kamu. Kalau kamu nggak bisa bersikap baik, kamu bisa-bisa nih diusir dari sini. Nggak sampai di situ usaha Yoon Mi Hoi ini untuk istilahnya agar anaknya itu tidak melunjak ya. Jadi dia juga sempat menghubungi Robert Guzman atau mantan suaminya untuk ya kasarannya ngasih nasihat kayak gitu, biar anaknya menjadi anak yang lebih penurut dan jangan kurang ajar sama ibunya kayak gitu. Ya, tapi ternyata walaupun usaha yang telah dilakukan itu, beberapa jam kemudian ya jadilah pembunuhan yang sangat sadis itu. Setelah Isabella Guzman menjadi buronan selama 16 jam, kemudian pada tanggal 29 Agustus tahun 2013, dia ditemukan oleh pihak kepolisian di salah satu garasi di South Parker Road. Ditangkap dengan tanpa perlawanan apapun. Di kasus ini yang menjadi sangat mind-blowing adalah hasil dari persidangan yang menyatakan bahwa si Isabella Guzman ini tidak bersalah karena dia mengidap penyakit yang namanya paranoid skizofrenia. Ini merupakan salah satu penyakit mental ya, dan turunan dari penyakit skizofrenia. Biasanya penderita yang mengalami gangguan penyakit ini itu sering berhayal dan berhalusinasi nih, seperti yang dikatakan oleh Dr. Richard Pounds yang di situ sebagai psikiater di mana kasus dari Isabella Guzman itu memang dia menyatakan bahwa si Isabella ini sering banget nih kayak dia natap ke satu titik itu dengan tatapan yang kosong, tiba-tiba senyum sendiri kayak gitu. Tiba-tiba senyum-senyum, tertawa sendiri, itu kan fake banget ya. Jadi orang yang mengidap penyakit paranoid skizofrenia ini dia selalu berhayal dan berhalusinasi. Ya berarti tanda-tandanya ada yang pertama halusinasi tingkat tinggi. Biasanya selalu kayak melihat ataupun mendengar, padahal itu nggak ada sama sekali. Selanjutnya adalah sifat yang keras kepala. Jadi memang mereka nggak bisa ngebantah. Intinya apa yang ada di pikiran mereka itu ya nggak mau dibantah sama orang lain kayak gitu. Selanjutnya adalah tidak bisa berpikir secara jernih nih. Jadi mereka kesulitan untuk mengucapkan suatu kata-kata, dan biasanya saat menjawab suatu pertanyaan itu juga kayak setengah-setengah gitu, dan memang mengucapkan kata-kata yang sulit dimengerti ataupun tidak sinkron dengan pertanyaan yang ditanyakan sama dia gitu. Selanjutnya adalah mengasingkan diri. Jadi tanda-tanda selanjutnya mengasingkan diri dari keluarga ataupun teman-teman. Tanda selanjutnya adalah fungsi normal yang terganggu. Nah, maksudnya adalah memang kayak umumnya ini ditandai dengan seperti sifat yang tidak peduli terhadap kebersihan ataupun perawatan diri, terus dia tidak tertarik untuk melakukan aktivitas sehari-hari, dan pada beberapa kasus itu mereka kayak tidak mempunyai emosi, seperti menghindar kontak mata dengan orang lain, ataupun mempunyai ekspresi wajah yang tidak berubah, yang datar kayak gitu, atau berbicara dengan intonasi yang datar. Tapi seorang yang mempunyai penyakit ini kan memang gak serta-merta kita langsung menyimpulkan, oh dia kena penyakit paranoid skizofrenia, tapi memang harus melalui psikiater kayak gitu. Jadi nggak semerta-merta kita mengejat seseorang maupun diperiksa dulu ke psikiater. Dari kasus Isabella Guzman ini sebenarnya kita itu bisa belajar, bisa mengambil hikmah
bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah don't judge a book by its cover. Jadi memang jangan seseorang hanya berdasarkan penampilan luarnya aja, berdasarkan penampilan fisiknya aja. Selanjutnya, yang kedua adalah dari kasus ini kita bisa belajar untuk mengelola stres. Ya, jadi memang pasti semua manusia itu mempunyai masalah, mempunyai musibah, mempunyai cobaan. Akan tetapi kalau kita bisa mengelola mental healthy kita, itu ya akan bisa teratasi. Pelajaran yang ketiga adalah untuk selalu mendekatkan diri kepada pencipta, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang dalam agama, baik itu Islam ataupun apapun, kita itu juga diajari bagaimana tata krama, bagaimana untuk istilahnya selalu bersyukur, bagaimana untuk selalu menerima apa yang sudah dikasih Allah sama kita, apa yang dikasih Tuhan sama kita, baik itu sesuatu yang baik ataupun bahkan sesuatu yang buruk pun. Dan yang terakhir adalah mengajarkan kepada kita memang harus menghormati orang tua. So ini memang udah sangat keharusan sekali, apalagi menghormati ibu. Jadi di salah satu situs Halo Dokter, di sini ada beberapa cara untuk menjaga kesehatan mental kita nih teman-teman. Yang pertama adalah be positive thinking. Jadi katakan sesuatu yang positif dalam diri kita sendiri, biar pengaruh-pengaruh buruk, pikiran-pikiran kita yang jelek itu hilang. Yang kedua adalah bersyukur. Nah ini kan bersyukur sangat itu sangat ini banget sih, biar kita tidak ada rasa iri kepada orang lain, tidak iri dengan keadaan kita dan membandingkan diri dengan orang lain. Selanjutnya adalah olahraga. Ini juga salah satu cara untuk agar mental kita sehat. Karena dengan berolahraga kita tidak fokus terhadap masalah-masalah yang kita alami, akan tetapi kita mencurahkan emosi kita, mencurahkan tenaga kita untuk hal yang malah menyehatkan. Selanjutnya di sini adalah makanan yang bergizi, asupan makanan yang kita makan, itu juga bisa menjadi cara untuk menjaga kesehatan mental. Selanjutnya adalah melakukan hobi. Nah, ini juga melakukan hobi. Hobi itu adalah sesuatu yang menyenangkan untuk kita lakukan, apalagi di waktu-waktu luang. Bisa aja kayak kalian, hobinya itu berenang, atau hobi mendengarkan musik, hobi untuk ya apapun. Yang penting itu adalah hal yang positif. Selanjutnya adalah terbukalah dengan seseorang. Nah, jadi kadang kekurangannya orang-orang yang mengalami kesehatan mental yang buruk itu dia selalu merasa tertutup, selalu istilahnya membebani pikiran dia sendiri. Dia tidak mau terbuka terhadap kepada orang lain untuk bercerita, untuk sharing masalah dia. Biasanya seperti itu. Selanjutnya tidur. Nah, tidur yang cukup. Nah, memang ternyata kalau kita kurang tidur juga itu akan membuat kita stres, membuat kita mudah marah. Ya, itu dia video dan pembahasan aku kali ini. Semoga kita dapat memetik pelajaran dan juga hikmah apa yang ada dalam kasus ini ya. Makasih banget buat kalian yang sudah mantengin dari awal sampai akhir dan terus support channel aku.